Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang hadis, tentang niat ya, pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 bersama Bu Fitri Rosaifi. Mari kita belajar bersama. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita akan belajar pengertian niat. Apa itu niat? Niat secara bahasa berarti keinginan atau tujuan. Sedangkan menurut istilah, niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan yang nyata sesuai dengan apa yang diinginkan. Niat tempatnya di dalam hati, boleh diucapkan dengan lisan, boleh juga tidak usah diucapkan. Siapapun tidak akan mengetahui niat apa yang ada di dalam hati seseorang ketika ia mengerjakan sesuatu, kecuali dirinya dan Allah saja yang tahu. Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan baik menurut pandangan manusia, tetapi jika niatnya salah atau tidak ikhlas, maka amalnya itu akan sia-sia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ro'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaih, yang artinya sungguh perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sungguh bagi tiap orang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia atau untuk wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan niat berhijrahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini turun karena peristiwa seorang sahabat Nabi Muhammad yang ingin mengikuti hijrah Nabi Muhammad ke Madinah hanya karena niatnya ingin menikahi seorang wanita yang ada di Madinah. Kemudian Nabi Muhammad menegurnya bahwa niat seseorang harus karena Allah Ta'ala. Jika ia berniat hijrah karena Allah, insya Allah dia akan mendapatkan kedua-duanya. Tapi jika dia hanya ingin niatnya untuk menikahi seorang, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang arti mufrodat. Disimak baik-baik ya. Qala bersabda, innama sesungguhnya, al-a'malu amal itu bin niyati tergantung pada niatnya, wa innama dan sesungguhnya, likul limri'i setiap orang, manawa yang diniatkan, faman maka barang siapa hijratuhu hijrahnya ila untuk dunia yusibuha yang hendak diperolehnya, au atau imro'atin wanita yang kihuha yang akan dinikahinya, fahijratuhu maka hijrahnya ma hajaro apa yang dihijrahkan, ilaih sesuatu yang dimaksud. Nah, jadi niat itu sangat penting ya, apalagi dalam beribadah kepada Allah. Hendaklah kita memulainya dengan niat yang benar. Jadi tidak hanya ingin dilihat atau ingin diketahui oleh orang lain, tetapi niatnya semata-mata hanya karena Allah. Sebelum melakukan sesuatu perbuatan, hendaknya kita menata niat kita, tapi jangan niat untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji ya.
tapi berniatlah untuk melakukan kebaikan. Dengan begitu, apa yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah. Berikutnya, kita akan belajar tentang niat seorang hamba untuk beribadah kepada Allah itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang mengerjakan ibadah karena rasa malu kepada Allah untuk menunaikan hak ubudiyah dan wujud rasa syukurnya kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengerjakan ibadah karena rasa takut kepada Allah, merupakan ibadah seseorang yang senantiasa tunduk, taat dan patuh, yang disebut Abdullah atau hamba Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang mengerjakan ibadah karena mengharap pahala dari Allah, merupakan ibadahnya yang seperti seorang hamba yang mencari untung. Nah, dari 3 kelompok tersebut merupakan amalan orang-orang yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Nah, dari kesimpulan materi hari ini, yaitu niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Yang ketiga, hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah pada niatnya. Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas semata-mata mengharap ridhonya. Nah, dari pernyataan tersebut, maka hikmahnya adalah kita harus menghindari perbuatan atau amal ibadah yang hanya karena ingin dilihat, ingin pamer, dan ingin didengar oleh orang lain. Tetapi kita mengubah niat kita hanya karena Allah, ibadahnya hanya karena Allah. Nah, pada akhirnya kita akan memperoleh pahala dari Allah. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.